جز وعده والبشر Syukran. Jadi kangen pesantren kita ya. Tahaddus bin ni'mah, saya mengamalkan sholat witir dan menjadikan itu wajib. Jadi bagi saya sholat witir wajib, sholat 5 waktu fardu, tetap 5 waktu yang fardu. Dari mana? Dari kalam Sayyidina Nabi SAW. Apa kata beliau? Autiru walau biraka'ah, berwitirlah meskipun 1 rakaat. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi tidak pernah meninggalkan witir hatta wa huwa ala rakib, ya, ala rikabi, ya, wa huwa yarkab rikab. Jadi ketika Nabi masih di atas kendaraannya, itu beliau juga masih sholat witir. Maka kita membedakan wajib dengan fardu. Wajib di situ sesuai dengan tadi, pengen usul kan? Autiru, fa innallaha yuhibbul witra. Berwitirlah, Allah suka dengan orang yang witir. Kalau Allah sudah suka sama kita, kita pengen apa, Allah kasih nggak? Ini ibu-ibu kalau sudah disuka sama bapak-bapak, mau apa aja dikasih nggak kalau punya? Dia pengen rumah, kasih. Pengen motor, kasih. Kalau ada, kalau nggak ada kasih videonya aja nih. Emang begitu. Kalau sudah senang sama anak, kita sayang. Anak pengen makan apa, dikasih kalau punya? Dikasih. Kalau sudah senang. Kalau Allah sudah sayang sama kita, maka kita mau apa juga dikasih. Itu satu. Itu keberkahan. Dan itu amalan saya ambil dari Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Jadi itu amalan beliau yang diijazahkan kepada kami untuk memperkuat hafalan. Tapi dalam perkembangannya saya mendapatkan rahasia-rahasia lain. Ini juga rahasia bagi para muallim, duat, khutbah dan hafiz. Jika ingin menjadi da'i ilallah, maka harus punya waktu berkhalwat, bersepi-sepi, bersunyi-sunyi hanya dengan Allah. Nanti ketika dia bertemu masyarakat banyak, umat yang banyak, dia biasa aja udah. Karena dia sudah biasa dengan yang maha besar. Selain Allah terasa kecil. Mau dipuji 1000 orang, mau dibenci 100 orang, sama aja. Karena bagi dia hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah saja. Cukup Allah. Ini kalau orang sudah biasa berkhalwat, dia khalwat dari dunia, dia tinggalkan sibukan dunianya. Tidur itu duniawi. Kita kalau tidur 8 jam sehari, sebulan jadi berapa? 8 kali 30 kali 12, umur sudah 30-40 tahun. Berarti udah berapa lama kita tidur dan hasilnya nggak jelas. Makanya Allah kemudian memulai risalah, kualitas kenabian Nabi Muhammad itu diperkuat dengan kualitas risalah. Caranya, wahai muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah malam hari, meskipun qalila, meskipun sedikit. Kata laila inilah yang menginspirasi Imam Abdurrahman Al-Jami. Muncullah kalimat laila majnun. Itu dari sana, dari surat ini. Laila majnun. Oh, itu panjang ceritanya, kita nggak usah cerita Laila Majnun dulu. Lalu anak-anak itu nggak boleh diancam. Kalau apalagi laki-laki, anak-anak itu dikasih reward. Anak soleh bangun, gitu. Jadi cara bangunannya ada anak itu senang dipuji, anak ganteng bangun. Kalau si abang senang dipanggil anak soleh, kalau si adek senang dipanggil anak ganteng. Husain ganteng gitu.
Dan jangan coba-coba bilang dia jelek, itu gelas saja terbang itu. Ini kejadian waktu kita nginep di Surabaya kemarin di hotel. Abangnya bilang, kamu jelek. Ngomongnya 7 kali. Gelas di depan dia, pung, terbang. Beda gaya. Jadi kalau bangunin yang anak ini, mungkin dengan memuji dia, anak soleh, anak baik, anak keren. Apalagi si anak suka kartun yang baik. Itu tinggal dibilangin, sebutin kartunnya yang lucu-lucu itu. Sahabat Doraemon, gitu boleh. Doraemon udah bangun tuh. Doraemonnya gak pada tidur. Apalagi kalau dapatnya kartun-kartun indah, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Apalagi sebelum tidur si anak minta cerita. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, harus jadi orang pinter bercerita untuk anak-anak. Jangan main handphone mulu, anaknya minta cerita. Taruh handphonenya kalau anaknya minta cerita. Anaknya nanya ngobrol. Apalagi anaknya bilang, cerita dong Bi, cerita dong ya, cerita dong Bu. Cerita kita. Mau cerita apa deh? Tanya dia mau cerita apa. Atau kita mengajukan, mau dengar cerita Nabi nggak? Mau dengar cerita ini nggak? Anak-anak yang dulu waktu kecilnya diceritakan dongeng atau kisah oleh ayahnya, nanti saat besar bisa duduk di tempat kursi seperti ini. Saya maksudnya. Saya ini produk cerita kancil, Torikot Kancilia. Jadi ayah saya kalau saya mau tidur saya panggil, Pak, cerita kancil dong. Cerita bapak saya tentang kancil. Cerita bener, kancil. Jadi yang masuk ke dalam pikiran saya tentang kancil mencari bulan. Gak ketemu-ketemu. Besok minta lagi si Pandir dan Kancil. Besok si Kabayan. Besok macam-macam. Karena bapak saya bukan ulama, bapak saya cuma Pak Lurah, tapi senang beragama. Cerita Nabi apal, tapi kan kita sudah keseringan dengar cerita Nabi. Pengennya unik-unik, yang bisa berubah-ubah, bisa terbang-terbang. Anak kecil kan suka begitu. Kalau perempuan mungkin lain lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau anak minta cerita, itu kesempatan membentuk anak. Sampai sekarang Bapak Ibu senang cerita nggak? Kalau khutbah nggak ada ceritanya, hambar nggak? Kalau ada berita nggak ada kisahnya, gimana? Nggak seru. Sampai sekarang Bapak Ibu, kalau ada maulid Nabi terus tidak ada ustadz yang bercerita, asik nggak? Yang asik itu maulid kalau ada ceritanya. Karena Quran itu berisi cerita. 1/4 ayat Quran itu cerita semua. Cerita masa lalu, cerita masa depan, cerita kekinian, cerita tentang bumi. Wasyamsi wa duhaha, bagi saya itu cerita. Allah bercerita tentang matahari dan duhanya. Baik. Jadi gimana caranya bangunin anak dengan panggilan yang dia suka? Gak mesti dia sholat, cukup dia bangun aja. Kita bangun, anak-anak bangun, nanti dia bangun sendiri. Itu enaknya kalau di pesantren. Dulu kan masih di pesantren ya. Kalau sekarang kan saya sering keluar. Kadang-kadang kalau kita nggak di rumah ya nggak tahu apakah anak masih bangun atau tidak. Jadi beruntung hidup pesantren, hidup mewah. Dibangunin nggak jam 3? Adik-adik bangun, terus tidur lagi. Sholat tahajud nggak malam tadi? Enggak. Gimana kalian mau perang sama Yahudi ya? Mau perang sama Dajjal, diajak bangun aja nggak mau. Nanti ada masa Dajjal keluar 40 hari 40 malam, nggak bisa tidur kita. Nggak bisa tidur. Latih-latihlah kurangin tidur dari sekarang. Maka saya tidak pernah mengeluh karena kurang tidur. Saya mengeluh kalau orang kurang semangat. Ya, kira-kira gitu. Dapat ditangkap poinnya? Hidupkan satu sir, yaitu witir, zikir. Lalu kalau mau bangunin anak, panggil dengan nama yang indah, nama yang dia suka. Tapi biasanya ibu-ibu itu
suka godain anak. Jelek kamu, digituin ya. Dasar pemalas. Itu kan doa, ibu yang ngomong, diaminin malaikat, jadi pemalas beneran. Dasar anak durhaka, benar jadi durhaka. Jadi kalau anak-anak kita bandel, jangan didoain jelek, doain, ya Allah, anakku pinter, semoga kalian jadi dokter. Didoain. Kalau dia suka ngoceh aja, kita belum selesai ngomong, dia ngomong lagi, semoga kamu jadi kiai yang karismatik, nak. Saya kutuk kamu jadi ulama. Kan bagus tuh. Jangan kutuk-kutuk jadi kodok kamu. Apalagi dikutuk menjadi malin kundang. Itu cerita. Saya nggak tahu, saya nggak yakin ada ibu begitu ya. Aku kutuk kamu jadi batu. Percaya nggak ada ibu begitu? Saya nggak percaya. Ibu yang begitu pasti ibunya berhati batu. Jadi saya orang Sumatera Barat, saya nggak percaya dengan cerita ibu doain anaknya jadi batu, saya nggak percaya. Mungkin nggak ada doa, dia jadi batu aja sendiri. Kalau ibu nggak mungkin doa. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, pakai ini. Saya ngajar kok antum yang keringetan. Ada keringat gak di sini? Ada ya? خلاص بهذا بس. Terima kasih tadi jawaban untuk penanya yang menurut saya ini adalah penanya paling optimis, karena belum punya anak sudah nanya kiat-kiat mendidik anak. Semoga Allah segera memberikan anak. Punya bini dulu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anul Farid dari Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Buya, saya ingin bertanya yang pertama, apakah konsep ibda' binafsik berlaku kepada orang tua yang perlakuannya tidak sesuai dengan adab, akhlak atau bahkan syariat, dengan dalih supaya anaknya kelak tidak sama dengan orang tuanya? Yang pertama. Yang kedua, ini jawabannya tadi sudah disinggung, cuman saya ingin lebih tafsir ya. Yang kedua, kalau boleh sharing rahasia orang tua dari Buya Ar-Razi sehingga sekarang menjadi sosok yang menurut kami uswah hasanah. Dan yang terakhir, mungkin Buya hendak memberikan ijazah kepada kami para orang tua, doa atau zikir atau apa, supaya anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. هذا السؤال الأخير صح؟ هذا أخير؟ في باقي؟ طب قبل الأخير. Laura langsung borong jadi 3 pertanyaan ya. Orang bisa borong karena ada alat pemborongnya. Jadi bisa nanya banyak karena memang banyak alatnya. Yang pertama ada ungkapan ibda, itu hadis Nabi, ibda binafsik atau ibda biman ta'ul. Itu gimana kalau orang tuanya nggak benar? Sebenarnya gini, semua kita ini ada masa tidak benarnya. Jadi bukan hanya orang-orang jahat, nakal, orang awam, enggak. Hatta seorang kiai, seorang Gus, Lora, Ustadz, Buya, Syekh, ada masa-masa di titik hidup dia aja enggak benar. Kenapa?
Karena kita manusia, kita bukan malaikat. Sayyidina Adam pernah sekali lupa, maka lupa itu jadi keturunan. Maka kita ini lupa, ini turunan dari Nabi Adam. Pada lupa nggak Pak? Jangan lupa pulang ke rumah Pak ya. Jangan lupa sama istri sendiri. Baik. Lalu bagaimana dengan ungkapan ini? Ungkapan ini kan usaha. Berusahalah kalau kamu mau melakukan sesuatu, mau mengajarkan sesuatu, mulai dari diri sendiri. Maksudnya sederhana. Kalau mau ngajak, ini nama kampungnya apa nih? Pasanggan. Mau ngajak ke Pasanggan, tapi nggak pernah kesini. Muter-muter nggak? Jalannya, masya Allah, dahsyat sekali. Saya jantungan karena melihat ada mobil tadi Avanza sudah mau masuk jurang. Ya salam. Jadi setiap kali mau belok, zikirnya jadi tambah banyak. Itu sopir waliullah kali ya. Karena membuat kita semua menjadi bernyebut nama Allah dalam hati. Amin. Jadi mulai dari diri sendiri itu maksudnya berusaha menghidupkan nur di sini. Tempuh dulu jalan, baru orang ajak ke jalan itu. Saya pernah cerita dulu, kita mau ke Baduy. Baduy itu di daerah Banten. Orangnya masih, pakaiannya masih pakaian orang 100 tahun yang lalu. Dan kakinya nyeker, nggak pakai sendal. Kebayang orang lama. Saya turun dari kereta api, nanya ke orang-orang, mau ke sana naik apa? Wah, bisnya udah nggak ada Pak. Terus gimana? Pakai angkot aja sewa. Maka kita carilah angkot. Angkot di sini sama angkot. Taksi. Oke, saya carilah sopir taksi. Pak sopir, tahu Baduy nggak? Saya sebut nama daerahnya. Oh, tahu. Yaudah, tolong antar kita. Diantarlah sama dia. Jam 5 sore masih terang. Jalan. Kawan kita pakai GPS. GPS-nya menjadi kacau. Nggak tahu kita dibajak ke alam mana. Mungkin dimasukkan ke alam Jabarut. Lalu menjadi carut marut. Tadinya cuma 3 kilo mau nyampe, dia ajak sudah 7 kilo menjauh daripada. Itu pun kami yang jadi penumpang, tapi kami yang dorong taksinya ketika naik. Taksinya nggak sanggup mendaki. Pas mendaki, terpaksalah kita turun. Kita yang bayar, kita yang non-dorong. Itu sopir taksi paling hebat sedunia ya. Akhirnya saya tanya, Mas, kamu ngerti jalan nggak sih? Saya sebenarnya belum pernah ke sana Mas. Nah, inilah nasib dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai ngajak kepada Allah tapi belum ketemu Allah. Ngajak ma'rifatun Nabi tapi rindu Nabi belum ada. Ngajak zikrullah tapi gak pernah latihan zikir. Ngajak anaknya jadi soleh, dirinya belum soleh. Kira-kira begitu ya. Kita ini kan gak ada yang benar-benar soleh, termasuk saya. Kita sedang berusaha menjadi orang soleh. Ini menjambung yang nomor 3 tadi jawabannya. Saya bukan orang sempurna Bapak Ibu. Aib saya banyak, dosa saya sangat menggunung, bahkan mungkin melangit. Maka setiap istighfar itu saya selalu nangis, karena saya merasa dosa saya banyak. Tapi kadang-kadang kita sembunyiin, kita nggak mau istighfar depan orang. Saya menyimpan rasa hina itu di dalam diri sendiri. Maka saya pun sampai hari ini masih memperbaiki diri setiap saat, karena ayatnya menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Zakkaha meskipun lafaznya fi'il madhi, tapi yadullu wa yufidu ala dawami was subut. Itu selalu abadi. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya. Selalu. Jadi nggak boleh, oh saya sudah bertorikoh, saya sudah mursyid,
saya sudah berzikir. Gak ada kata sudah. Seorang murid datang, Buya, kok saya sudah zikir tapi pikiran jadi kacau lagi? Jawabannya gampang, gak perlu pakai teori. Kamu sih sudah zikir. Zikir itu gak ada sudahannya. Zikir itu zikron kathi sebanyak-banyaknya. Gak ada namanya orang sudah berzikir. Orang sudah berzikir itu sombong, sok suci. Jadi jangan pernah nanya begitu sama kiai ya. Kok saya sudah zikiran kemudian gak enak lagi perasaan? Ya wajar zikirnya ditinggal. Alhamdulillah kami punya ayah cinta ulama dan khidmah kepada seorang wali namanya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Tapi bacaan saya thariqatnya lain. Saya nanya, "Pak, itu thariqat Qadiriyah di mana?" Maka beliau bilang, "Minggu depan saya anterin kamu." Ternyata bapak saya nggak sadar, saya itu dilarang baca buku. Bukunya ada setumpuk lemari, ditaruh di bagian lemari paling bawah pojok, dikunci. Tapi diam-diam kita intip kuncinya ditaruh di mana. Alhamdulillah ternyata kuncinya nggak jauh-jauh daripada gemboknya. Beliau taruhnya di atas kunci. Jadi beliau ini pinter nyembunyiin barang. Orang nyari udah kemana-mana nggak ketemu. Tahu-tahu dekat sih barang itu. Anaknya, genetiknya, ya. Tinggal intip aja beres. Saya intip, oh di situ. Bapak saya pergi ke kantor lurah, saya ambil kuncinya, saya buka dari yang paling atas, selesai 2, 3 sampai paling bawah. Ternyata itu kitab bacaan para mursyid, dibaca oleh orang umur 11-12 tahun. Ini berapa tahun umurnya? Udah berapa? 13? Udah mandi wajib? Yang belakang sudah mimpi ya? Udah ihtilam? Umur kelas 1 sanawiyah. 1 sanawiyah, kelas 2, kelas 3 itu saya mengkhatamkan buku-buku itu. Bacaan yang dilarang kecuali seorang mursyid. Kata orang baca buku tasawuf gila. Coba, ini gila gak? Gila gak? Gila apa waras? Kalau saya gila, yang dengerin lebih gila lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah saya dulu suka bawa saya ke ulama. Itu rahasianya. Bawa ke majelis. Bukan hanya majelis maulid, tapi majelis ngaji kitab. Walaupun sampai di sana saya tidur. Gitu. Jadi bawalah anak-anak kita ke ulama. Gak mesti didoain, mandang aja cukup. Apalagi kalau dapat doanya, ya. Apalagi kalau dapat tahniknya. Kalau saya gak menahnik ya, karena saya sendiri tahu diri kita ini banyak dosanya. Maka walaupun sunnah mentahnik anak, tapi saya tidak berani mentahnik anak. Jadi zurul ulama, ziarahi ulama, bawalah anak-anak. Jangan ujuk-ujuk langsung masuk pesantren. Atau udah masuk pesantren pas musim liburan bawa anak-anak ke ulama ini, ke ulama itu. Ya hiburannya santri apa? Ulama sama kuburan, benar nggak? Ya udah kita ziaratul ulama sama ziaratul kubur. Satu hayy, satu mayyit. Ziaratul ahya wal amwat. Rasakan nanti efeknya luar biasa kepada anak. Ini saya ambil dari Sayyiduna Muhammad SAW. Nabiuna Muhammad SAW waktu kecilnya diajak ziarah oleh ibunya. Kemana diajak ziarah? Ke ayahnya. Benar? Ziarah ke kakeknya, semuanya ziarah. Jadi Nabi itu adalah Nabi, pemimpin Sayyidul Kuburiyin. Di sini istilah itu nggak populer ya. Di Jakarta kita kalau ziarah kubur dituduh penyembah kubur. Mereka buat istilah kuburiyun. Jadi jangan kaget ya orang Madura ini punya gelar nanti di Jakarta. Kuburiyun. Halo kuburiyun.
Gimana? Mau nggak disebut kuburiyun? Ya nggak apa-apa. Emang kita cinta kubur, bakal masuk ke dalam kubur. Sayyiduna Nabi SAW suka ziarah kubur sedari kecil, diajak ibunya. Maka ajak anak kita ziarah kepada yang hidup, begitu juga kepada yang mati. Insya Allah nanti anaknya cinta ulama, jika beruntung jadi ulama. Wallahu a'lam bishawab.